Mereka cerita bahwa bumi diam, tapi di balik retakan kecil trotoar, ada suara yang menunggu dipanggil. Kami hanya 3 anak kota yang tak pernah mimpi berpetualang dalam fantasi epik. Tapi malam itu, kami menemukan gerbang yang seharusnya tak pernah dibuka, lengkap dengan narasi baru bagi kami. Dan sesuatu yang bisa merubah segalanya. Sebuah mantra kuno. Hujan baru saja berhenti ketika Jakarta padam. Di senyap serentak itu, hanya suara air menetes di tepi trotoar yang terdengar seperti metronom. Raya menyalakan ponsel, peta panas heatmap kegempaan mini dari sensor komunitas yang ia rawat mendadak merah seperti bara. Ia mengangkat wajah, menatap Nara yang berdiri di bawah naungan halte. Nara tidak mendengar bunyi listrik ambruk, ia merasakannya di lutut, di ubin yang halus, di tiang yang bergetar pelan. Bima tiba dengan sepeda lipat, napasnya mengepul, lampu sepedanya berkedip-kedip seperti kode. "Peta kamu error?" tanya Bima. "Bukan, ini pola," jawab Raya, menekan layar. Retakan trotoar ini bentuknya spiral berulang, seperti glif. Nara menempelkan telapak ke semen, jarinya menyusuri retak lalu menatap Raya. Ritmenya stabil, bukan retak acak. Nara menandakan dengan tangan, dan Bima yang sudah akrab dengan bisindo dasar menerjemahkan cepat. Raya jongkok, di tengah spiral ada bekas sidik jari tanah, bukan manusia. Tekanan, seperti sesuatu dari bawah mencoba menyentuh permukaan. Ia menyalakan kamera AR di aplikasinya. Titik-titik kuning memancar. Pola itu terhubung dengan titik panas di beberapa lokasi Nusantara. Ijen, Selatan Yogya, dan satu lagi yang tidak bernama, hanya disebut gerbang bumi terakhir pada catatan usang Forum Geologi Indi yang pernah ia baca. Sirene jauh, orang-orang menyalakan senter, berkerumun lalu bubar. Di layar, pop-up anonim masuk, "Jangan dijejak." Ordo Atlas memantau. Ikon kecil berbentuk atlas muncul sebentar lalu hilang. Bima memandang dua temannya. "Kalau dipantau, berarti kita di jalur benar. Kita kemana?" Raya menatap ke arah selatan, seolah pulau lain memanggil. "Ke Ijen dulu, anginnya bisa bicara." Nara mengangguk. Di hening kota yang terasa lebih tua 1 abad dalam sejam, mereka memulai perjalanan, mengikuti retakan yang teringat oleh tanah. Di peta, jalur mereka garis tipis. Di bawahnya, bumi mengeluarkan napas panjang. Kereta malam menuju Banyuwangi bergoyang lembut. Bima tertidur sambil memeluk tas drone. Raya membuka folder-folder. Scan lidar dari komunitas paleologi, catatan sensor seismik rumahan, peta lapangan. Nara menatap jendela. Telapak tangannya menempel pada kaca, merasakan getar mesin seperti irama yang bisa ia hafal. Saat kereta memasuki terowongan, layar Raya berkedip. Chat anonim yang kemarin muncul kembali. "Cari Mbah Lidar di lereng. Dia tahu mantra. Jangan bawa magnet kuat." "Siapa itu Mbah Lidar?" Bima bergumam setengah sadar. "Bisa jadi manusia, bisa jadi alat," jawab Raya. Pagi di kaki Ijen, hawa asam tipis menggigit hidung. Papan peringatan menempel di pos. Angin berubah sewaktu-waktu. Seorang pria tua duduk di bangku bambu, kacamata tebal, di sampingnya tripod tua dengan kepala alat ukur berwarna hijau lumutan. "Kalian menatap alat ini seolah ia kakek kalian," katanya terkekeh. "Aku Sastro, tapi yang ini," ia menepuk kepala alat, "orang sini memanggilnya Mbah Lidar." Raya mendekat. "Kami mencari pola retakan yang menyambung ke Ijen dan mantra tanah." Sastro menghela napas. "Ordo Atlas datang kemarin. Mereka pasang pemancar infrasound, mengejek gunung seolah mainan baru. Mantra tanah bukan bunyi kencang, ia hening yang tertata. Dulu, para juru kunci menyimaknya di tulang." Nara merasakan kata itu, tulang. Ia melangkah, meletakkan telapak di tanah, menutup mata.
Ada ritme seperti nama yang dipanggil berulang, tapi bagian tengahnya hilang, terhapus oleh deru kipas mesin di kejauhan. Sastro menunjuk peta relief. Ada lorong kapur di selatan Yogyakarta, yang lain portal semu, tapi yang satu itu orang-orang menyebutnya gerbang bumi terakhir. Ia membuka hanya pada mantra tanpa suara. Bima mendengus tak percaya. Mantra tanpa suara, terus pakai apa? Sastro menatap Nara seolah sudah lama tahu. Pakai gerak, pakai getar. Nama-nama sungai purba yang sudah mati dilafalkan oleh tulang dan udara. Kalian butuh nama yang hilang. Raya merapatkan jaket. Kalau Ordo Atlas duluan, Sastro menatap ke pucuk-pucuk pinus. Kalau mereka salah mengucap, bumi akan lupa. Ketika bumi lupa, kota hanya angka. Pergilah, bawa ini. Ia menyerahkan pendulum kuningan kecil yang beratnya seperti batu kenangan. Mbah Lidar berdecit pelan saat Sastro melipatnya. Sejenak, alat itu terdengar seperti berdehem sebelum tidur. Angin di bibir kawah Ijen tidak bertiup. Ia mengiris. Bima menerbangkan drone setinggi batas aman. Kamera menatap ke kawah yang bagai mata raksasa. Di headset, noise putus-putus. Ada sinyal panggil, tapi aneh. Raya mengaktifkan spektrogram sederhana di ponsel. Garis-garis frekuensi membentuk lengkung yang berulang, tapi bukan musik. Nara berdiri tegak, telapak tangan terbuka. Ia membaca angin seperti membaca wajah. Di bawah sana, mesin-mesin Ordo Atlas berdesing. Kipas-kipas mengacaukan ritme alam. "Tangkap pola sebelum kipas menutupinya," kata Raya. Drone menyelam sedikit. Kamera menyorot sebuah pelat logam berlogo Atlas yang separuh tertimbun. Di tepi pelat terukir huruf-huruf yang bukan aksara modern. Garis pendek, titik, kurva, bukan untuk dilihat, untuk dirasa. Nara menirukan bentuk itu dengan jari di udara. Geraknya ritmis. Bima memutar gimbal mengikuti arah jari Nara. Garis di spektrogram tiba-tiba membentuk lengkung lebih jelas, seperti nama yang hampir diingat. "Ini bukan satu kata," gumam Raya. "Ini rangkaian nama sungai purba yang sekarang tinggal kanal, got, atau benar-benar hilang." Ia menulis, Ci, Taru, Kali, nama-nama itu muncul, patah, muncul lagi. Sebuah drone asing mendekat, mat hitam, label kecil. Atlas 12, sirene pendek, kabur! Bima menarik tuas, drone mereka berbelok tajam, angin asam mencambuk wajah. Atlas 12 mengejar, hampir menyentuh. Sekejap, Bima membuat manuver spiral, masuk di celah tebing asap. Atlas 12 tersengat hembusan belerang, jatuh terpental. "Pola dapat?" tanya Bima, lutut bergetar. Raya menunjukkan layar, potongan-potongan nama seperti puzzle kosong di tengah. "Kita punya tepi-tepinya, tengahnya hilang." Nara mengisyaratkan, "Tengahnya tidak hilang, tengahnya adalah hening." Raya tertegun, hening yang terstruktur, mantra tanpa suara. "Ke selatan Yogyakarta," kata Raya, "kalau Ijen memberi tepi, Goa Kapur akan memberi ruang." Di belakang mereka, mesin-mesin meraung lebih keras, seolah merasa kehilangan mangsa. Langit timur memucat, waktu tidak memihak, tapi tanah masih bersedia mengingat siapa yang mengetuk dengan benar. Pesisir selatan Yogyakarta menyambut dengan angin asin dan ombak serupa drum perang. Pintu masuk goa, ditandai pagar bambu dan kain putih, menelan suara langkah. Di dalam, udara dingin dan basah, tetes air seperti jarum waktu. Raya menyalakan lampu kepala. Dinding goa tidak halus, ia bergelombang seperti pita suara raksasa. Nara berdiri, menutup mata, mengangkat tangan, mulai mengisyaratkan nama-nama yang sempat mereka tangkap di Ijen. Tidak ada bunyi, hanya bayang-bayang jari yang memotong cahaya. Bima menampilkan pendulum kuningan dari Sastro pada seutas tali, membiarkannya tergantung. Awalnya diam, lalu berayun tipis ke arah lorong sempit di sisi kanan, seperti menjawab.
Mereka menyusuri lorong, badan miring, kadang merangkak. Di satu ruang yang lebih luas, lorong itu bernafas, tarik hembus pelan, tekanan udara naik turun. Nara menggigil bukan karena dingin, ia mendengar dengan tulang. Ritme itu memanggil memori yang bukan miliknya. "Tunggu," kata Bima pelan. "Kalian dengar? Maksudku rasakan. Ada semacam nyanyian lama." Raya meraba dinding, ada ukiran samar seperti sungai yang bercabang lalu menumpul. Di tengah pola sengaja dikosongkan lubang nama. "Dulu di sini mungkin ada inkrustasi kapur berbentuk huruf gerak," katanya. "Hilang karena tangan orang atau waktu." Nara mulai menarik kecil, gerak tangan dan bahu seirama tarikan goa. Bukan tari indah, tapi tari fungsional, sebuah tata cara. Pendulum berputar lebih lebar, kemudian berhenti tegak lurus ke bawah. Ini pintunya, tapi apa kuncinya? Lorong tiba-tiba memantulkan langkah-langkah lain, lampu-lampu dari belakang, suara laki-laki, tepatnya bayang suara. Nara melihat bibir bergerak cepat, Ordo Atlas. Bima mematikan lampu kepala, 3 tubuh itu menahan nafas dalam gelap. "Pakai charge kecil, kita uji resonansi. Kalau runtuh ya salah lorong." Raya menggenggam tangan Nara, mengisyaratkan cepat. Mantra sekarang, hening, nama-nama dengan jeda. Nara mengangguk. Ia berdiri di tengah ruang, mengangkat tangan dengan presisi. Satu gerak untuk satu nama, lalu berhenti sejenak, hening sebagai huruf vokal. Bima menahan gemetar, menghitung dalam hati agar jeda konsisten. Dinding bergetar, bukan runtuh, menjawab. Garis pada batu yang tadinya mati berkedip tipis seperti bioluminesensi yang malu-malu. Dari celah, udara hangat keluar, membawa aroma tanah basah yang sangat tua. "Masuk," bisik Raya. Mereka melangkah ketika dari belakang suara senter memecah gelap. "Berhenti!" Lampu menyapu ruang kosong. Anak kota itu sudah hilang, menelan hening yang kini menjadi kalimat. Lorong Nusantara tidak lurus. Ia seperti ingatan, melingkar, mengulang, lalu menunjuk ke arah berbeda ketika kita lengah. Di satu aula batu ada pilar yang berdenyut pelan, persis nadi. Di sana mereka bertemu dia, tubuh tegap, wajah bersih, kemeja lapangan mahal, Dr. Arman. Akhirnya, ia tersenyum sedingin besi. Raya, murid kebanggaan yang suka membantah di ruang diskusi. "Kau memilih jalan panjang." Raya menegang. "Anda yang memilih jalan pendek, Pak. Jalan yang menusuk bumi." Arman menatap Nara lama. Juru kunci tanpa suara. Menarik. Ordo Atlas menyukai ketepatan. Kita cari hal yang sama, nama yang hilang. Bedanya, kami berniat menjadi namanya. Ia mengangkat perangkat seperti garpu tala raksasa, menancapkannya ke batu. Getaran halus menyebar, menggoda pilar nadi. Nara merasakan ritme palsu, tepat, rapi, tetapi dingin seperti spreadsheet. Bima maju setengah langkah, menahan diri agar tidak nekat. "Bumi bukan milik siapa-siapa," kata Raya. "Ia hanya mengizinkan." Arman tertawa pendek. "Bumi menyukai pemenang. Lihatlah kota. Kayu menjadi baja, rawa menjadi dermaga. Kami hanya mempercepat evolusi." Ia menggerakkan garpu tala. Dinding memantulkan nama yang salah. Nada tinggi yang cantik tapi tidak punya hening. Pilar nadi memucat. Nara menggeleng cepat, mengisyaratkan pada Raya. Jika ritme salah, gerbang akan trauma. Ia menutup atau meledak. Raya melangkah, mengeluarkan pendulum. Ia menahannya setinggi dada pilar. "Kalau Anda yakin," katanya pada Arman, "jangan marah bila bumi jujur." Arman mengangguk ke anak buah. 2 orang mengangkat alat lain, menyetel frekuensi. Bima menatap Nara, bibirnya membentuk kata "sekarang". Nara menutup mata. Dunia menyusut menjadi denyut, jeda, hembus.
Tiba-tiba pilar bergetar keras, batu berderak, garpu tala Arman bergeser, suara memekak yang bahkan Nara dengar sebagai tekanan menyakitkan tekanan. Atap menggelontorkan pasir, lampu-lampu atlas berjatuhan. Keluar, pekik Arman. Ia menatap Raya tajam. Kau pikir hening lebih kuat? Aku yang menulis metodenya. Raya memelototkan mata, jujur sekaligus iba. Anda lupa vokal. Arman menyeringai, itu yang akan kami curi dari kalian. Lorong kembali bernafas. Kali ini nafasnya pendek-pendek, cemas, seperti bumi menunggu kata yang tepat untuk tidak pingsan. Mereka memasuki ruang terakhir. Kubah batu yang dindingnya memantul cahaya hijau samar, semacam mineral sehalus lumut. Di tengah kubah, sebuah retakan vertikal setinggi 2 manusia, tidak terbuka tapi berdenyut. Raya menaruh pendulum, Bima menurunkan tas, meletakkan drone, kamera menghadap ke mereka bertiga, merekam sebagai saksi. Nara maju. Ia memasukkan telatak ke celah retak itu, hangat, seperti menepuk punggung makhluk hidup. Nama-nama sungai, bisik Raya, walau tahu Nara tidak mendengar. Ia tetap bicara, untuk dirinya, untuk ruang, yang dulu mengajarkan kota bagaimana bernapas. Nara mengangkat tangan, gerak pertama pelan, seperti menyusun kata ci, lalu berhenti untuk memberi ruang pada jeda. Gerak kedua lebih rendah, memanggil K, dan berhenti lagi. Ia membagi tubuhnya menjadi konsonan dan vokal. Konsonan adalah arah tangan, vokal adalah hening yang ia pegang di tulang. Bima menghitung, 1, 2, 4, jeda, 1. Ia menyesuaikan napas, menahan ingin menolong dengan suara. Raya memetakan setiap gerak ke nama Sungai Purba di kepalanya, menyambungkan peta air ke peta hening. Ruang bergetar, bukan gempa, resonansi. Retakan vertikal melebar 1 jari. Dari dalam bukan cahaya, melainkan aroma. Tanah pertama setelah hujan pertama, bau yang membuat dada pedih dan bahagia bersamaan. Nara meneteskan air mata, tanpa suara. Arman muncul di ambang, tubuh berdebu, murka dan kagum bercampur. Hentikan, kalian tidak tahu akibatnya. Raya menoleh, Anda benar, kita tidak tahu semua akibatnya. Tapi kita tahu niatnya. Ia menatap Nara. Lanjutkan. Gerak ketiga, Nara memutar pergelangan seperti aliran yang berbelok menghindari batu. Hening menjadi huruf A panjang. Retak melebar. Bima melangkah mundur separuh. Takut sekaligus terpikat. Permukaan lantai meliuk kecil seperti kulit punggung yang menghela napas puas. Arman mengangkat alat, tapi Bima sudah lebih dulu menerjang, menjatuhkan garpu tala, menendangnya ke kegelapan. Cukup sudah alat yang memaksa, desisnya. Gerak keempat membawa nama terakhir yang bahkan Raya tidak punya padanannya. Nama yang tidak tercatat. Nara menahan udara di paruh, menaruhnya di dada, lalu melepas. Tanpa bunyi, retakan membuka setenang kelopak mata. Di baliknya bukan jurang, bukan taman, melainkan ruang tak bersuara. Sebuah keberadaan seperti ingatan, rongga di mana setiap langkah tidak terdengar, tetapi terasa. Di sana arus hangat mengalir. Mereka tidak masuk, mereka hanya menyapa. Ruang menjawab, bukan kata, melainkan irama. Irama itu menamai mereka kembali, Raya, Nara, Bima, dan menuliskan janji kecil ke tulang. Jangan biarkan kami dilupakan. Retakan menutup perlahan, menyisakan garis tipis seperti senyum pada batu. Pagi di Jakarta, seminggu setelah lorong. Listrik menyala. Orang kembali marah di jalan, lalu tertawa lagi ketika pesan masuk. Namun ada yang berbeda.
Angin di persimpangan tertentu berputar dengan ritme lebih bulat. Suara pompa air di kampung berkumandang lebih lembut. Seolah kota menghela napas yang selama ini ditahan. Raya menatap dashboard komunitasnya. Sensor warga membaca fluktuasi wajar di titik-titik yang dulu panas. Di layar kedua, video Bima dari ruang kubah, tanpa suara, tapi penuh. Mereka memutuskan tidak mengunggah butuh, hanya potongan-potongan, air menetes, tangan Nara bergerak, pendulum berayun, dengan teks, bumi tidak selalu minta didengar, kadang ia hanya minta kita tinggal diam bersamanya. Raya mengajari beberapa teman komunitas alfabet hening, sebuah sistem gerak sederhana untuk menandai nama-nama sungai purba ke dinding kota, bukan grafiti, melainkan tanda jeda yang bisa diraba. Di kolong jembatan dekat kampus, anak-anak kecil meniru gerak itu sambil tertawa. Bima kini sering berhenti di jembatan kanal, menatap air yang mulai mengalir lebih jujur setelah program gotong royong pembersihan, ide kecil yang ia dorong di forum RT, menyelipkan kisah mantra tanpa suara tanpa perlu menyebut goa atau ordo. Malamnya, ia mengantar paket melewati trotoar yang dulu retak spiral. Retak itu kini tertidur, garisnya menjadi lipatan tenang. Ordo Atlas, mereka tidak hilang, tapi mereka lebih pelan. Dr. Arman mengajar lagi, kali ini sesekali berbicara tentang etika resonansi. Di balik kaca kantornya, ia menyentuh pendulum kecil, mungkin mengingat kubah batu, mungkin tidak. Gerbang bumi terakhir tetap tertutup, namun tidak terkunci. Kuncinya bukan pada alat, melainkan cara, niat, hening. Raya menulis di jurnalnya, fantasi urban Indonesia bukan soal naga atau istana. Kadang, ia sesederhana retak trotoar yang meminta kita memanggil namanya dengan sabar. Di akhir catatan, ia menyelipkan LTK untuk yang mencari, cerita fantasi epik, narasi lengkap tentang bumi yang kembali mengingat. Lalu, ia menutup buku berjalan bersama Nara dan Bima. Kota menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu didengar, bukan oleh telinga, melainkan oleh tulang.